Baiklah, selamat sore kepada Pak Dewa Rama selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Pasar Modal dan Investasi. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai langkah-langkah pembelian saham untuk dimasukkan ke dalam portofolio berdasarkan model indeks tunggal. Adapun anggota dari kelompok 1, yang pertama Angelia Putri Surya Haryanti nomor absen 9, yang kedua Made Anestia Wulan nomor absen 11, yang ketiga Nilu Putu Purna Yogiswari nomor absen 14, dan yang terakhir Pande Made Utariani Dewi nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Nilu Putu Purna Yogiswari, NIM 19816111045, nomor absen 14. Di sini saya akan menjadi pemateri pertama membahas mengenai langkah-langkah dalam membuat portofolio berdasarkan modal indeks tunggal. Yang pertama mengenai model indeks tunggal, di mana pada tahun 1963 William Sharpe mengembangkan sebuah model yang dinamakan dengan model indeks tunggal. Model ini merupakan sebuah penyederhanaan dari model Markowitz dan dapat digunakan untuk menghitung nilai dari expected return dan risiko portofolio. Model indeks tunggal didasarkan atas observasi bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar, di mana model ini dapat digunakan dalam penentuan portofolio optimal dengan membandingkan nilai excess return to beta atau ERP dengan nilai cut-off rate-nya. Selanjutnya yakni langkah pertama, yakni menghitung return dan expected return setiap saham, di mana stock return adalah tingkat pengembalian saham dalam investasi melalui sebuah portofolio. Sedangkan expected return merupakan pengembalian yang diekspektasikan akan diperoleh oleh investor di masa depan, di mana untuk memperoleh nilai dari stock return dapat diperoleh dengan mengurangkan nilai dari harga saham penutupan pada saat T dengan harga saham penutupan pada saat T-1 dibagi dengan harga saham penutupan pada saat T-1. Sedangkan untuk memperoleh nilai dari expected stock return dapat diperoleh dengan membagi sigma dari stock return dengan jumlah data. Langkah kedua yakni menghitung ulang return pasar dan return ekspektasi pasar berdasarkan indeks harga saham gabungan atau indeks komposit Indonesia, di mana nilai dari market return atau pengembalian pasar dapat diperoleh dengan mengurangkan nilai dari indeks harga saham gabungan pada saat T dengan indeks harga saham gabungan pada saat T-1 dibagi dengan nilai indeks harga saham gabungan pada saat T-1. Untuk memperoleh nilai expected market return dapat diperoleh dengan membagi sigma dari market return dengan jumlah data. Baiklah, selanjutnya langkah ketiga yakni menghitung risiko dari masing-masing saham atau stock variance. Variance digunakan untuk mengukur risiko dari expected stock return, di mana risiko ini dapat didefinisikan sebagai sebuah penyimpangan dari realisasi pengembalian dengan hasil yang diharapkan. Untuk mencari nilai dari varians saham dapat dicari dengan sigma dari stock return dikurangi dengan expected stock return dibagi dengan jumlah data. Untuk mendapatkan nilai dari standar deviasi saham dapat diperoleh dengan mengakarkan nilai dari varian saham. Selanjutnya, saya Angelia Putri Surya Haryanti, NIM 19816111040 absen 9 akan melanjutkan presentasi.
Langkah selanjutnya adalah menghitung risiko pasar atau yang disebut varians pasar, di mana untuk rumusnya bisa dilihat di slide, yaitu varians pasar sama dengan sigma atau totalan dari return pasar dikurangin dari expected return pasarnya dibagi dengan jumlah data. Kemudian untuk deviasi standar pasarnya itu adalah akar dari varians pasar. Tahap selanjutnya adalah menghitung alfa dan beta untuk masing-masing saham. Beta adalah risiko unik saham individu atau suatu risiko unik yang terkandung dalam suatu saham yang perhitungannya menggunakan kemenangan stok dengan perbandingan antara return realisasi dengan return realisasi dari pasar atau IHSG, indeks harga saham gabungan atau ICI dalam sebuah periode tertentu. Beta ini nantinya dapat digunakan untuk menghitung excess return to beta atau IRB dan juga diperlukan untuk menghitung cut off point atau C. Untuk rumusnya bisa dilihat di slide, yaitu untuk alpha rumusnya adalah expected return dari saham dikurangi beta dikali dengan expected return dari pasar. Kemudian untuk perhitungan beta itu sendiri yaitu covariance saham dibagi dengan variance pasar. Tahap selanjutnya adalah menghitung variance residual, di mana untuk rumusnya bisa dilihat di slide, yaitu variance residual sama dengan beta kuadrat dikali dengan varians pasar ditambah dengan varians dari saham. Perkenalkan, nama saya Made Anis Setiawulan, NIM akhir 042, absen 11. Di sini saya akan memaparkan mengenai tahap pemilihan saham, yaitu dimulai dari tahap ke-7, yaitu menghitung excess return to beta IRB. Tahap ke-8 yaitu menghitung A dan B, tahap ke-9 yaitu menghitung tingkat cut off rate, dan tahap ke-10 yaitu menentukan kandidat saham dalam pembentukan sebuah portofolio. Baik, saya akan mulai dari tahap ke-7. Tahap ke-7 yaitu menghitung excess return to beta. Menurut Jogianto tahun 2014, excess return to beta berarti mengukur kelebihan return relatif terhadap satu unit risiko yang tidak dapat didiversifikasikan yang diukur dengan beta. Tingkat excess return to beta IRB dapat dihitung dengan rumus, yaitu IRB sama dengan excess return saham ke I dikurangin return aktiva bebas risiko dibagi beta saham ke I. Kemudian tahap ke-8 menghitung nilai A dan B. A dan B digunakan untuk menemukan cut off rate. Perhitungan untuk nilai A dan B adalah sebagai berikut. Nilai A sama dengan expected return saham ke I dikurangin return aktiva bebas risiko dikali beta saham I dibagi varian dari kesalahan residu. Kemudian cara menghitung nilai B yaitu beta saham I kuadrat dibagi varian dari kesalahan residu. Kemudian saya akan menghitung tahap ke-9 yaitu cut off rate. Cut off rate merupakan titik pembatas atau kurs minimum yang akan diterima oleh investor yang digunakan untuk menentukan apakah suatu saham dapat dimasukkan ke dalam portofolio atau tidak. Untuk rumus dari cut off rate bisa dilihat dari tampilan slide pada layar. Kemudian untuk tahap ke-10 yaitu menentukan kandidat saham dalam pembentukan sebuah portofolio. Saham yang memiliki ERB sama dengan atau lebih besar dari cut off point adalah kandidat dalam portofolio pembentukan. Hal ini berarti saham-saham tersebut merupakan kandidat yang cocok digabungkan dalam pembentukan portofolio. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Pande Made Utaryani Dewi. Saya akan menjelaskan mengenai menghitung proporsi dari masing-masing saham. Namun sebelumnya terlebih dahulu kita harus menentukan proporsi dana pembentukan dari masing-masing saham itu sendiri. Adapun rumusnya di sini WI sama dengan Z1 per sigma KJM1 ZJ dan ZI sama dengan beta I per OEI kuadrat dikali ERB C.
Nah, keterangannya pun ada di bawah. Selanjutnya yaitu menghitung beta dan alfa untuk portofolio. Nah, beta dan alfa akan digunakan untuk menghitung expected return dari portofolio. Portofolio beta dan alfa ini dapat dihitung menggunakan rumus seperti di bawah ini, yaitu BP sama dengan sigma BIWI dan AP sama dengan sigma AIWI. Dan keterangannya ada di bawah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menghitung return portfolio dan resiko portfolio. Nah, yang terakhir tahapannya adalah menentukan return portfolio atau RP, the expected return dari portfolio atau IRP, dan risiko portfolio yang dapat dihitung menggunakan rumus seperti ini. Rumusnya yaitu RP sama dengan ERI kali WI dan ERP sama dengan AP plus BP ERM dan OP kuadrat sama dengan BP kuadrat dan OM kuadrat. Nah, sekian presentasi dan penjelasan oleh kelompok kami. Mohon maaf untuk kekurangan penyaji dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.